Dikabarkan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI akan melakukan kongres pada tahun 2021 ini untuk menyatukan elemen-elemen pemuda Indonesia. Muhammad Kodari mengangkat nama Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok yang menurut dia pantas untuk memimpin KNPI ke depan karena Gibran adalah seorang pengusaha muda yang sukses sekaligus adalah kepala daerah yaitu wali kota Solo yang baru terpilih dengan suara yang sangat-sangat signifikan. Namun pengamat politik dan sosial Bung Rocky Gerung punya pendapat yang berbeda. Menurut dia sosok Bintang Emon jauh lebih pantas untuk menyandang jabatan sebagai Ketua Umum KNPI. Menjadi menarik untuk membandingkan kedua tokoh muda ini. Hai guys, ketemu lagi kita di hari ini Selasa ya, 16 Maret 2021 dan kita nongkrong lagi di lunch break. Tempat di mana lu bisa menikmati makan siang sambil ya rehat sejenak ya dari kesibukan. Pasti padat guys, ini masih awal-awal minggu ya. Kerjaan masih numpuk, ada banyak target yang harus dicapai. Tapi nggak apa-apa, kita santai dulu ya. Nah, ini ada satu hal menarik yang gue mau angkat ya, menyangkut KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Masih ingat ya, ini gue pernah undang ketua umumnya Mas Haris Pertama untuk ngobrol-ngobrol di channel kita, di rubrik Hotspot. Nih gue tunjukin lagi thumbnailnya ya. Nah, ceritanya kan KNPI ini akan melakukan kongres di tahun 2021 ini. Yang konon merupakan upaya untuk menyatukan komponen-komponen yang sempat berbeda pendapat lah ya. Gua nggak nyebutnya berpecah belah ya. Kesannya gimana gitu. Nah, lewat kongres ini diharapkan ini bisa bersatu. Yang menarik ya, kongresnya nggak tahu kapan ya akan diselenggarakan. Jauh-jauh hari nih Ketua KNPI DKI Jakarta itu sudah menyatakan pendapatnya bahwa dia ingin sekali mengajukan nama Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi yang juga saat ini menjadi wali kota Solo untuk menjadi ketum KNPI yang baru. Alasannya yaitu karena sosok Gibran ini dipandang bisa mempersatukan ya komponen-komponen yang ada di KNPI. Kita tahu ya memang nggak mudah karena KNPI ini kan merupakan gabungan dari sejumlah OKP, organisasi kemasyarakatan pemuda. Ya, jadi memang beda kepala kan pasti beda keinginan, beda preferensi, beda persepsi sehingga butuh sosok untuk menyatukan. Dan menurut Ketua KNPI DKI yang cocok adalah Gibran Rakabuming Raka. Nah, ternyata nggak cuma itu ya, suara senada ini datang dari seorang tukang survei. Ya, dari, pimpinan Indobarometer, yaitu Muhammad Kodari. Ya, kita tahu Bung Kodari ini memang, beberapa kali mengajukan ide-ide brilian yang out of the box. Ya misalnya ya, kalau lu ingat sebelumnya beliau mengatakan bahwa sebaiknya nih Pak Jokowi itu 3 periode berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, menurut Mas Kodari ini akan bisa mencegah perpecahan dan menyatukan kembali rakyat. Karena menurut beliau ya, bagaimanapun Pak Prabowo itu adalah simbol dari kelompok oposisi. Di bab itu ya gue nggak setuju. Iya dong. Oh Pak Prabowo-nya udah rujuk sama Pak Jokowi ya. Pak Prabowo ya bahkan belakangan satu paket sama Sandiaga Uno. Udah masuk ke kabinet. Jadi ini 4 orang ya. 2 pasang capres-cawapres yang berlaga berdarah-darah di Pilpres 2019. Udah reunian. Lihat fotonya ya, ini ada yang bikin karikatur kan tentang pada akhirnya mereka berbahagia di kabinet. Nah jadi nggak juga ya menurut gue ya, tapi nggak tahu lah ya mungkin Mas Kodari punya alasan-alasan tertentu ya gitu. Nah guys, nah belakangan ya Mas Kodari juga menyampaikan pendapat, nah ini bukan hasil survei, ini pendapat pribadinya bahwa memang sosok yang bisa menyatukan elemen-elemen pemuda ya yang saat ini mungkin tadi ya terpecah gitu di KNPI itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Dia mengajukan 2 alasan ya, ini menggambarkan prestasi Gibran yang menurut Mas Kodari itu layak untuk diperhitungkan. Yang pertama, Gibran ini adalah seorang pengusaha muda, katanya begitu ya.
Dan yang kedua, Gibran ini adalah kepala daerah ya kan, wali kota Solo yang baru saja terpilih dengan suara yang dahsyat ya, 86,5% ya, hampir 87%. Jarang banget ya kepala daerah menang segitu signifikannya. Pak Jokowi aja nih, bapaknya Gibran, waktu memenangkan Pilpres kayaknya nggak segitu deh ya. Nah guys, itu alasannya Mas Kodari. Nah rupanya pendapat Mas Kodari ini dikomentarin ya sama pengamat sosial politik. Kayaknya bukan pengamat sosial politik doang ya, pengamat segala-galanya lah ya. Bung Rocky Gerung ya di channel YouTube-nya Rocky Gerung Official. Ya, kita dengerin dulu ya apa pendapat dia. Ya mestinya disurvei oleh Kodari siapa yang lebih berguna, Gibran atau Bintang Emon sebetulnya. Yang lebih Kenapa bintang Emon? Ya karena menyebutkan satu orang mesti dalam perbandingan. Dia punya potensi, iya. iya, Bintang Emon juga punya potensi. Disandingkan aja kan. Kan surveyor kan selalu minimal ada dua variabel, variabel konstanta dan variabel. Nah kalau Gibran adalah konstanta, maka variabelnya mesti dicarikan. Nah guys, ternyata ya Bung Rocky Gerung berpendapat ya jangan Gibran katanya ya, sekalian aja Bintang Emon. Gus baca pas lihat videonya ngakak. Emang nih Rocky Gerung nih kayaknya ya penggemar Bintang Emon. Ya, walaupun ya dia jemput nama-nama lain juga ya, tapi fokus kita nih pada Bintang Emon ya. Jadi gue tertarik untuk kita obrolin deh santai-santai aja ya. Lu setuju gak sih kalau Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia itu Bintang Emon? Atau kita bikin voting ya, lu lebih setuju Bintang Emon atau lu lebih setuju Gibran Rakabuming Raka? Sebenarnya sih ini bukan podcast gue yang pertama yang mau ngebandingin ya, iseng-iseng antara Bintang Emon sama Gibran Rakabuming Raka ya. Karena gue juga pernah bikin podcast ya. Itu udah lama banget ya. Mungkin episode ke-20 apa keberapa gitu ya. Dan cukup banyak loh di antara lu yang nonton ya. Padahal waktu itu viewer gue baru sedikit banget. Itu gue tuh inget banget judulnya. Lucu mana gitu ya. Antara Bintang Emon sama Gibran. Ya waktu itu konteksnya Mas Gibran itu mau didaulat untuk maju di Pilwalkot Solo ya, dan gue menyoroti beberapa proses di situ yang agak-agak nggak lazim. Nah gue compare sama salah satu komika idola gue yaitu tadi si Bintang Emon ya. Nah guys, kita lihat yuk ya, kita coba compare ya antara dua sosok ini. Kalau tadi ya dikatakan prestasi, capaian-capaian atau achievement dari Gibran itu cukup banyak ya. Satu, beliau adalah seorang businessman. Nah ini gue coba cari-cari ya, ternyata emang menarik nih ya. Eh Diketahui nih guys, ini datanya ya, ini gue ambil dari Detik Finance, jadi insya Allah cukup valid ya. Sebelum dia maju dan terpilih menjadi wali kota Solo, Gibran ini punya gurita bisnis yang lumayan dahsyat. Ya, seenggaknya nih yang ada dalam list ini adalah ada 8 ya. Pertama adalah Cili Pari, ini adalah kuliner bidangnya. Kemudian House of Knowledge ya. Ini khusus untuk melatih karyawan lepas ya dari catering Cili Pari agar mereka itu bisa berbahasa Inggris. Ya. Menarik juga ya. Kemudian ada Markobar ya, yang jadi merek martabak kekinian begitu. Kemudian ada iColor, tulisnya e-color gitu ya. Ini adalah bidangnya reparasi produk Apple. Ada lagi tugas negara bos ya, ini jas hujan. Ya, jas hujan juga bisa jadi bisnis sendiri, luar biasa ya. Insting bisnisnya mengagumkan. Ada Mangkokku ya, Mangkokku ini kuliner ya. Kerjasama dengan Chef Arnold Purnomo, lalu ada Siap Mas ya, ini juga produk makanan ya, berkolaborasi Gibran dengan adiknya. Lalu ada lagi gula ini kalau nggak salah minuman lokal ya, minuman tradisional Indonesia. Yang menarik, gula ini sudah mendapatkan suntikan modal dari Alpha JWC Ventures ya, ini sebesar 71 miliar ya. Masih ada nggak yang lain? Oke, itu sampai itu ya. Nah guys, jadi memang dari sisi bisnis dahsyat ya, dan semua bisnis ini kemudian pengelolaannya diserahkan kepada Kaisang sesudah Gibran terpilih jadi wali kota Solo. Jadi boleh jadi benar ya prestasi bisnisnya ini.
Nah, walaupun memang menarik ya untuk kita melihat misalnya salah satu penopang utama dari bisnis Gibran ini adalah pendanaan yang dikucurkan oleh venture capitalist ya yang bernama tadi Alpha GWC Ventures. Nah, kita bisa cek nanti ya, ini ada seperti apa latar belakang dari 3 orang pendirinya, ada Jeffrey Joe, kemudian Willy Ongkowijaya dan Chandra Chan. Ya, mungkin nanti ya kapan-kapan menarik kalau kita cek mereka ini siapa dan ada nggak sih kaitan antara mereka bertiga dengan Gibran misalnya atau juga dengan orang-orang di sekitarnya. Nah itu kalau kita bicara prestasi bisnis dari Gibran Rakabuming Raka. Kemudian tadi juga dikatakan oleh Kodari prestasi lainnya Gibran ini adalah seorang kepala daerah yang cukup muda ya memenangkan Pilwalkot Solo tadi dengan suara yang cukup signifikan. Nah kalau kita flashback ya, ini gue bahas di podcast gue tadi yang lama itu ya, yang bandingin Gibran sama si Bintang Emon. Prosesnya memang agak dramatis ya guys ya, karena sebelumnya PDIP ya pengurus PDIP Kota Solo itu sebenarnya mengajukan Pak Ahmad Purnomo ya, ini incumbent mantan wakil wali kota di periode sebelumnya untuk menjadi calon wali kota. Tapi kemudian ternyata DPP PDIP itu memilih Gibran. Ya, jadi nama Ahmad Purnomo kemudian tersingkir. Nah, yang menarik adalah ya Pak Joko Widodo itu berkepentingan untuk memanggil langsung Pak Ahmad Purnomo ke istana untuk mendapatkan kabar tadi ya, kabar bahwa rekomendasi PDIP tidak jadi diberikan kepada dirinya tapi diberikan kepada Gibran. Kenapa gue bilang menarik? Karena positioning Pak Jokowi ketika itu menjadi tidak jelas. Ya, apakah Pak Jokowi ketika itu posisinya ya memanggil Pak Ahmad Purnomo adalah sebagai kader PDIP? Kalau iya, rasa-rasanya harusnya yang manggil bukan Pak Jokowi ya. Kalau enggak Ibu Mega, kalau enggak mungkin Pak Sekjen ya atau ketua DPP PDIP yang lain yang urusannya dengan katakan saja pencalonan kepala daerah. Dan mestinya dipanggilnya enggak ke istana dong, iya kan? Ke kantor DPP PDIP. Kalau misalnya Pak Jokowi, posisinya waktu itu memanggil Pak Ahmad Purnomo adalah sebagai presiden, ini lebih nggak elok lagi guys. Ya kan? Masa iya presiden ikut campur urusan Pilwalkot Solo, ya, mentang-mentang bahwa anaknya turun langsung akan diberikan rekomendasi oleh partai dari mana dia berasal. Kan ini nggak elok ya, karena istana ini adalah milik semua mestinya, nggak dipakai untuk urusan politik dari kelompok tertentu. Kalau Pak Jokowi panggil Pak Ahmad Purnomo ke istana sebagai ayahnya Gibran, gua rasa ini kayak apa? Kayak menurunkan marwahnya Gibran. Ya gak sih? Masa iya berpolitik bawa orang tua? Kan nggak seru ya, nggak asik gitu. Nah ini ya, kemudian ada banyak isu seputar itu ya. Misalnya ya walaupun kemudian dibantah ya. Kabarnya Pak Ahmad Purnomo kemudian ditawari kompensasi lah ya, satu jabatan tertentu ya. Ya walaupun gue bilang tadi ini sempat kemudian dibantah. Nah itu adalah hal-hal yang terkait dengan itu. Tapi memang kalau kita ngomongin tentang Mas Gibran nih harus hati-hati ya. Gue juga hati-hati nih, karena apa? Karena sudah ada satu korban ya, seorang netizen di Slawi ya, ini ditangkap oleh polisi cyber ya. Dibebaskan kembali sih setelah itu ya. Karena apa? Karena dia dianggap menyebarkan hoax tentang Mas Gibran ya. Dia bilang Mas Gibran itu mendapatkan jabatannya sebagai sebagai wali kota Solo itu akibat pengaruh bapaknya yang presiden. Nah dianggap hoax ya, karena formally kan, ini secara formal ya, Mas Gibran mendapatkan jabatan Walkot Solo itu lewat pemilihan langsung yang telah dilakukan dan menang tadi ya 86, sekian persen. Walaupun kalau kita lihat data sebenarnya kan ada 2 calon ya, Gibran dan pasangannya, kemudian ada calon lagi Bajo kalau gue nggak salah namanya. 2 ini adalah ketua RW dan juga penjahit. Nah calon lawannya Gibran ini ternyata suaranya kalah dari jumlah suara tidak sah. Jadi sebenarnya kemarin Pilwalkot Solo itu juaranya Gibran, ya nomor 2-nya adalah tadi suara tidak sah. Ya, oke itu kira-kira gambarannya Gibran. Nah sekarang kita lihat seperti apa gambaran dari seorang yang namanya Bintang Emon. Ini nih jagoan gua ya. Seingat gua cukup banyak ya bikin video, bikin podcast, ngobrolin, ngerumpiin tentang Bintang Emon. Tadi pertama yang gua bandingin sama Gibran itu ya di podcast 20-an tadi.
Gua juga pernah ngomong tentang Bintang Emon waktu itu tentang Jurassic Park ya di Labuan Bajo kalau gua nggak salah ya. Itu kan Bintang Emon mengkritisi, kebijakan pemerintah untuk bikin, satu tempat wisata lah ya yang mengadopsi ide Jurassic Park ya. Di situ kan ada hewan purba temannya dinosaurus ya walaupun kecilan dikit namanya komodo ya. Di situ Gibran ngomentarin intinya dia bilang, "Ya diduitin aja semua," gitu. Ya, itu gue masih inget banget. Kemudian gue juga ngobrolin Gibran itu dalam kaitan dengan dulu ya, ini sebenarnya berita lama yang gue angkat lagi. Gibran itu kan pernah dipolisikan ya oleh kader oleh kader PSI itu karena dia mengkritisi kenapa orang yang menyiram air keras kepada Novel Baswedan ya penyidik senior KPK itu hanya dihukum atau dituntut sangat ringan. Ya, ada videonya kan ya viral banget ya. Nah, ternyata diadukan ke polisi oleh seorang kader PSI. Nah, itu gua juga hubungkan dengan ada beberapa orang lain ya, misalnya almarhum Ustadz Maher Tuwailibi yang juga diadukan oleh kader PSI. Nah, itu gua kontraskan karena waktu ada narasi Pak Jokowi akan merevisi Undang-Undang ITE itu Samara Amani politisi PSI itu semangat banget mendukung revisi. Jadi kontras ya. Katanya pengen agar tidak ada orang tuh dipidana gara-gara berpendapat, gara-gara kritis. Itu kan kata Samara ya di tweetnya. Tapi ternyata ada banyak orang termasuk Bintang Emon tuh pernah dipolisikan oleh kader PSI. Terakhir gue juga pernah mengangkat Gibran itu karena dia kan punya program pokoknya dia jadi setan deh, jadi iblis ya, gue lupa. Itu di YouTube ya gue lihat ya, dia jadi iblis begitu ya. Iboy itu kalau nggak salah iblis boy. Jadi dia cerita tentang iblis ya yang sakit hati ya karena ternyata yang lebih jahat dari mereka yaitu para koruptor bansos COVID-19. Lihat lagi ya thumbnailnya. Lah guys, jadi kalau gue lihat Bintang Emon ini adalah sosok komika muda yang menurut gue very very brilliant ya. Dengan mulutnya tuh yang nggak disekolahin itu ya yang kadang-kadang pedes. Dia tuh bisa menyentil banyak sekali fenomena sosial, ketidakadilan, ya hal-hal yang membuat dia resah, tapi dengan cara-cara yang sangat jenaka, sangat kocak, tapi tetap ya tajam banget. Gitu. Dan kalau kita lihat si Bintang Emon ini juga memang punya keunggulan, dia ini influencer sejati ya. Kalau kita lihat bagaimana jumlah followersnya di medsos itu dahsyat ya. Misalnya kalau kita lihat di Instagramnya dia itu ada 4 juta followers. Gue pernah dengar wawancaranya dia ya dengan seseorang, gue lupa. Kalau nggak salah katanya followersnya itu melonjak drastis ya, bertambah lebih dari 2 juta itu setelah dia posting di Instagram dia yang video mengenai Novel Baswedan ya. Kemudian kalau kita lihat di Twitternya itu ada 1,4 juta. Wih, ini udah bisa bikin partai sendiri. Ya, jadi menurut gua kalau kita sedang mencari calon ketua KNPI yang baru ya, sosok Gibran ini sangat layak guys untuk dipertimbangkan dengan serius. Karena dia adalah sosok yang bisa menginfluence anak muda ya, dia punya prestasi, dia tidak terlibat narkoba ya, dia nggak macam-macam ya, cerdas, tajam ya, dan juga kritis dalam mencermati persoalan-persoalan sosial. Dan itu yang menurut gue dibutuhkan dari seorang pemuda. Karena pemuda itu adalah kader penerus yang kita harapkan menjadi penyambung lidah rakyat. Ya gak sih? Tapi tetap pilihan ada pada lu semua ya. Jadi bayangin nih, lu semua adalah anggota KNPI dan kandidatnya ada 2 nih ya. Yang pertama adalah Gibran Raka Buming Raka dan yang kedua adalah Bintang Emon ya. 01 lawan 02. Lu kira-kira pilih siapa? Ya. Tulis ya pilihan lu di kolom komentar. Nanti kalau sempat gue recap. Apa pilihan-pilihan lu. Itu aja dari gue guys. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.